Kelemahan setiap orang adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, cobalah naik ke gunung, maka engkau akan belajar untuk mengalahkannya. Tidak hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi saat mendaki gunung atau tebing, tetapi ada hutan, sungai, duri, semak belukar. Semua ini gambaran dalam kehidupan. Hai, hello, hai bestie, welcome back to my channel. Tonton sampai habis ya, matur thank you. Film 127 Hours adalah film yang berkisahkan tentang seorang pendaki gunung yang terjebak di sebuah tebing. Karena posisi tangannya yang terjepit, dia tidak bisa melakukan apapun selain mencoba bertahan hidup dengan segenap cara yang dia bisa. Karena dia tahu bahwa tidak akan ada tim penyelamat yang akan datang menolongnya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk memotong bagian tubuhnya sendiri agar dia dapat bebas. Jika kamu mengira itu mengerikan, maka kuatkanlah dirimu karena film tersebut sebenarnya berdasarkan pada kisah yang sangat nyata. Sebelum kecelakaan canyon pada tahun 2003 yang terkenal, Aron Ralston hanyalah seorang penduduk Denver biasa dengan hasrat tinggi untuk panjat tebing. Ia belajar teknik mesin, bahasa Prancis, dan piano saat kuliah di Carnegie Mellon University sebelum kemudian pindah ke Southeast untuk bekerja sebagai insinyur. 5 tahun kemudian dia memutuskan bahwa pekerjaan di perusahaan Amerika tidak cocok untuknya dan kemudian berhenti dari pekerjaannya untuk mencurahkan lebih banyak waktu dalam hobinya mendaki gunung. Ambisinya yang paling besar adalah mendaki Denali, puncak tertinggi di Amerika Utara. Pada tahun 2002, Aron Ralston pindah ke Aspen, Colorado untuk menjadi seorang full-time climber. Dia menganggap setiap kegiatannya itu sebagai persiapan untuk pendakian Denali yang akan datang. Persiapan itu dia lakukan dengan cara mendaki semua 14 Colorado atau 59 gunung setinggi setidaknya 14.000 kaki. Dia ingin melakukan seluruh pendakian itu sendirian selama musim dingin atau suatu prestasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pada bulan Februari 2003 saat tengah bermain di Ski Revolution Peak di Colorado Tengah dengan dua temannya, Ralston terjebak dalam longsoran salju, terkubur sampai lehernya di salju. Seorang temannya menggali dia dan bersama-sama mereka menggali teman ketiga. Tidak ada yang terluka parah, tetapi insiden itu sedikit memunculkan trauma. Peringatan longsor parah telah dikeluarkan hari itu dan jika Ralston dan teman-temannya tidak mengabaikannya, mereka seharusnya bisa menyelamatkan diri dari situasi berbahaya. Kejadian itu adalah sebuah kejadian yang menjadi gambaran paten bahwa sosok Aron Ralston bukanlah orang yang suka menghindari bahaya. Ia cenderung sebaliknya. Hanya beberapa bulan setelah tragedi longsor salju pada 25 April 2003, Aron Ralston melakukan perjalanan ke Tenggara Utah untuk menjelajahi Taman Nasional Canyonlands. Dia tidur di truknya malam itu dan pada pukul 9.15 keesokan paginya dia mengendarai sepedanya sejauh 15 mil ke Blue John Canyon. Itu adalah ngarai sepanjang 11 mil yang di beberapa tempat lebarnya hanya 3 kaki. Setelah mengunci sepedanya, dia pun menuju bukaan ngarai. Sekitar pukul 14.45 saat ia turun ke ngarai, sebuah batu raksasa di atasnya pecah dan tergelincir. Ralston jatuh dan tangan kanannya tersangkut di antara dinding ngarai dan batu seberat 800 pon. Membuatnya terperangkap 100 kaki di bawah permukaan gurun dan 20 mil dari jalan beraspal terdekat. Ralston belum memberitahu siapapun tentang rencana pendakiannya hari ini dan dia tidak punya cara untuk memberi sinyal bantuan. Tadi pagi dia hanya menginventarisasi perbekalan kepada 2 burrito, beberapa teman, dan sebotol air. Intinya dia celaka. Dan detik itu pula dimulailah jam-jam teror Aron Ralston. Usahanya untuk mendorong batu itu sia-sia karena batu itu seberat
800 pon dan tidak mungkin bisa digerakkan oleh satu orang dan satu tangan. Tatkala menunggu dan dehidrasi sudah mulai mempengaruhinya, dia kehabisan air dan harus minum air kencingnya sendiri. Sepanjang waktu dia mempertimbangkan untuk memotong lengannya, dia bereksperimen dengan torniket yang berada dan bahkan membuat beberapa potongan dangkal untuk menguji ketajaman pisaunya. Atau torniket adalah benda yang dililitkan di bagian punggung untuk mencoba memperlambat peredaran darah. Ketakutan terbesarnya bagaimanapun adalah dia tidak tahu apakah dia bisa memotong tulangnya. Bingung dan takut, Aron Ralston mengurungkan niatnya kala itu. Alih-alih memotong tangannya, dia malah menggunakan alatnya untuk mengukir namanya di dinding ngarai, bersama dengan tanggal lahirnya dan tanggal hari itu, sebelum huruf RIP, Rest in Peace. Kemudian dia menggunakan kamera video untuk merekam ucapan selamat tinggal kepada keluarganya dan mencoba untuk tidur. Malam itu, saat dia tengah terlelap di posisinya yang tidak nyaman, Ralston memimpikan dirinya sendiri. Mimpi itu seperti sebuah pertanda karena dalam mimpinya dia memimpikan dirinya hanya memiliki satu pergelangan tangan saja. Meskipun begitu, dia melihat dirinya tengah bermain dengan seorang anak kecil. Saat terbangun, dia percaya bahwa mimpi itu adalah tanda bahwa dia akan bertahan hidup dan bahkan dia akan memiliki keluarga. Itulah mengapa dengan tekad bulat dia memutuskan untuk mencoba melepaskan diri. Impian tentang keluarga, masa depan, dan kehidupan di luar ngarai meninggalkan Aron Ralston dengan semacam petunjuk. Dia tidak bisa harus memotong tulangnya. Dia bisa menghancurkan mereka sebagai gantinya. Atas usaha yang tidak mudah, dia pada akhirnya berhasil mematahkan tulangnya dan jari-jarinya. Setelah tulang-tulangnya terlepas, dia membuat torniket dari selang botol air dan memutuskan peredaran darah seluruhnya. Kemudian dia menggunakan pisau murah dan tumpul yang dia bawa untuk memotong kulit dan ototnya, dan tang untuk memotong tendonnya. Dia sengaja meninggalkan arterinya sebagai hal yang harus dia potong paling akhir, mengetahui bahwa setelah dia memotongnya dia tidak akan punya banyak waktu, karena dia tahu dia bakal kehabisan darah. Seluruh proses itu memakan waktu 1 jam, di mana Ralston kehilangan 25% volume darahnya. Dengan adrenalin tinggi dan keinginan untuk hidup, Ralston memanjat keluar dari ngarai, menuruni tebing terjal setinggi 65 kaki dan mendaki 6 dari 8 mil kembali ke mobilnya. Dia mengalami dehidrasi parah, terus-menerus kehilangan darah dan sudah kehilangan 1 lengan. 6 mil dari tempatnya terperangkap, dia bertemu dengan satu keluarga dari Belanda yang sedang mendaki di ngarai. Melihat keadaan Ralston yang kacau, keluarga itu memberinya oreo dan air, dan dengan cepat memberitahu pihak berwenang. Sebelum Ralston bebas, sebenarnya pejabat Canyonlands telah diperingatkan bahwa Ralston hilang, dan telah mencari daerah itu dengan helikopter. Upaya mereka terbukti sia-sia karena Ralston terperangkap di bawah permukaan ngarai. 4 jam setelah mengamputasi lengannya, Ralston diselamatkan oleh petugas medis. Mereka percaya bahwa jika lebih dari 4 jam berlalu, kemungkinan Ralston sudah mati kehabisan darah. Setelah penyelamatan Aron Ralston, lengan dan tangannya yang diputus diambil oleh penjaga taman di bawah batu. Butuh 13 penjaga dongkrak hidrolik dan kerekan untuk memindahkan batu besar yang sempat menjepit tangan Ralston. Lengan itu dikremasi dan dikembalikan ke Ralston. 6 bulan kemudian, pada hari ulang tahun yang ke-28, dia kembali ke ngarai dan menaburkan abunya di sana, mengatakan bahwa lengan itu ada di tempat yang semestinya. Aron Ralston dikabarkan masih menjalani kehidupannya di umur yang ke-46 tahun. Mengatakan bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak pernah bisa dia lupakan. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika suka video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya besti-besti untuk mendukung channel ini. Matur thank you, bye-bye.